wa muhibbu dunyan qailun aina qarin aina khalasu ka musbirin syarifatillah. Adapun orang yang amat mencintai dunia, yaitu akan mengatakan, kemana jalan keselamatan, kemana jalan kebahagiaan itu? Ainal khalasu, kemana keselamatan? Kamu sendiri syarifatillah, sama halnya seperti orang yang mabuk yang meminum arak. Wallahu a'lam. Satu baik, moga cukup. Jamaah sekalian, orang yang kurang cerdas adalah orang yang rambutnya sudah beruban, umurnya udah asar, bentar lagi maghrib, tapi belum juga sadar untuk kepentingannya kehidupan di akhirat. Masih banyak pola pikirnya yang digunakan untuk menuju kepentingan harta benda, kepangkatan, atau hal lain, tapi betapa pelitnya untuk memikirkan keselamatan, kebahagiaan di akhirat, bisa sampai dan usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang terbaik bagi seorang muslim adalah bagaimana yang harus dipikirkan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki tidak seperti sendal di masjid, bisa saja bertukar, tapi yang mengatur rezeki adalah Allah yang Maha tahu segala urusan kita. Tidak bakalan itu rezeki tertukar dengan rezeki orang lain. Maka hidupnya sangat tenang. Zuhud adalah pilihan yang dipilih oleh mereka pencari kebahagiaan di akhirat. Munculnya berbagai macam penyakit. Kalau mau jujur, apa yang disebut penyakit stroke masih ringan. Apa yang disebut penyakit kelenjar getah benih, apa yang disebut penyakit gula darah, atau penyakit ginjal, atau penyakit katarak, glukoma, semuanya penyakit ringan. Penyakit yang paling berat adalah penyakit hati, manakala hatinya yang dipikirin dunia mulu, dunia, duit mulu, duit kotaknya, sementara pemberi rezeki kurang mau didekati. Kebahagiaan dicari kesana kemari, sumber kebahagiaan, pemilik kebahagiaan tidak mau diakrabi. Ketenteraman hidup kemana tempat dia cari, tapi sumber pemberi ketenteraman Allah Subhanahu wa ta'ala kurang mau dimesrani. Masa iya duitnya mau, motornya mau, kendaraannya mau, tapi ceweknya kita nggak mau ketemu sama dia, kurang bijak. Masa iya
kesehatannya kita harapkan dari Allah, kebahagiaannya kita cari dari Allah. Masa iya Allah yang kurang mau dipikir? Sebuah kerugian bila kita rambut sudah berubah, kelakuannya seperti anak-anak yang tidak mengerti apa yang harus dipikirkan demi kebahagiaan dia di akhirat. Penyebab segalanya adalah hubbud dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Hubbud dunya itu pangkal segala macam kedosaan. Orang jadi korupsi bukan orang miskin. Banyak pejabat yang kaya raya kena korupsi. Orang kaya raya, dunia yang kemudian menjebak dia. Orang sampai bunuh-membunuh, sikut menyikut, itu penyebabnya. Kalau mau jujur, hubbud dunya. Orang punya penyakit riak, penyakit ujub, sombong, hasud, dengki, iri dan lain sebagainya, itu pun juga muaranya hubbud dunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam sabdanya telah mengingatkan kepada kita sebagai muslim bahwa dunia itu kenikmatan yang menipu. Siapa yang jatuh cinta pada dunia pasti akan tertipu. Maka pilihan yang terbaik adalah mengurangi atau melepaskan ikatan dengan dunia. Ibarat makanan, ada racun. Kalau orang yang cerdas atau minuman ini udah dikasih bubuk beracun, padahal ini susu yang sangat enak, kita disuruh minum, kira-kira mau nggak? Mau nggak? Kenapa nggak mau? Ada racun, manis di permukaan, tapi ujungnya pahit. Berapa banyak orang di masa muda dikorbankan kesehatannya demi mengejar yang namanya uang. Sehat, uang. Siklus hidupnya rendah. Masa muda dikorbankan, kesehatannya nggak dihiraukan demi uang. Namun ketika usia sudah senja, dia balik. Uangnya dikorbankan. Berapa aja demi apa? Demi apa? Sehat. Mudahnya sehatnya dikorbankan demi apa? Duit. Kemudian tua, duitnya dibuang-buang demi apa? Apakah tujuan hidup begitu saja? Sebuah kerugian kalau sampai kayak begitu. Maka kata kita bahwa hidup dunia qailun aina qail. Orang yang tidak zuhud berarti dia hubbud dunia. Orang hubbud dunia itu tidak ubahnya seperti orang mabuk. Orang mabuk minum arak. Orang mabuk nanya rumah kemana ya, padahal udah di dalam rumah. Karena tidak tahu jalan, mabuk. Kebahagiaan di mana? Padahal dia diliputi berbagai impian orang. Dengan rezeki yang melimpah, masih tiap minggu ke puncak, ada Sabtu ke kamar, mancing, nyari apa? Bahagia. Enggak ada bahagia. Rasulullah menyatakan baiki jannati, rumahku surgaku. Betapa rumah kecil. Rasulullah rumahnya kecil, tapi sudah menjadi surga ini
rumahku norakaku, tiap Sabtu ke kamar mancing, ada balong-balong kayak di situ dulu, di situ ada balong juga itu. Jomblo kan begitu kira-kira, banyak balong. Begitu selesai. Begitu kayak serot balong kayak gitu, tempat berikan itu tuh, beta itu. Banyak. Lo ngapain ya? Sabtu ke Jogja, ke Bali, ke ini, mau nyari apa? Kata dia rumahku sumpah, ya Allah begitu sumpah. Teman kita kontrak rumahnya kecil, bahagia. Di mana? Karena hukum dunia telah meliputi jiwanya, sehingga bingung kayak orang mabok, laksana orang tenggelam, bingung kemana jalan keselamatan. Karena dia bingung bahagia itu di mana. Nyari susah. Ini yang kemudian terjadi bagi orang yang fokus dunia. Kata Imam Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Mu'addi menyatakan, "Idza ghariqa banu Adam fi hubbid dunya, qala kaifa a'malu? Aina tariq, aina al-faras?" Kata Syekh Al-Allamah Al-Habib Hasan Muhammad bin Hasan, bila seorang anak manusia telah tenggelam dalam lautan hukum dunia, maka pengap-pengapan yang muncul, kemana daratan itu? Orang yang tenggelam di lautan, kemana kebahagiaan itu? Dia nyari bahagia, duit banyak ke puncak, sewa hotel, ini mau tahun baruan, mau ini, mau itu, mau nyari apa? Sesuatu yang tidak ada kebahagiaan. Baru nyampe Cibinong udah stres, duit 2 juta. Kalau disumbang di kota Kamal Kawan luar biasa, kata dia. Tapi yang udah kadongan, mau bagaimana? Berapa tuh duit yang udah kita buang ke Bali? Berapa duit yang udah kita buang ke puncak? Berapa duit yang udah kita buang buat pura-pura? Itu maka kita. Dan berapa yang buat kita isi kotak amal? Astagfirullah, 20.000 aja berat. Gede banget 20.000 setelah 20.000. Kalau boleh kita kembalian, coba 20.000. Kenapa ya? Yo, karena hukum dunia telah meliputi diri kita. Kebahagiaan dari apa? Lalu pertandanya apa? Orang yang dalam jiwanya terserang penyakit stroke terbesar yang disebut hukum dunia. Orang yang hukum dunia pertama cirinya, kalau ngomong pasti dunia dulu. Hatta di masjid yang diobrolin bisnis, di masjid yang diobrolin dagang, lu dagang tadi dapat berapa? Dikit baru, gak tahu nih. Jadi tidak ada tema lain yang diangkat dalam topik perbincangan kecuali duit, 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 jabatan, harta benda, pangkat, hiburan, otaknya hanya dunia, dunia, dunia dan dunia. Ya, karena terkenal, tidak pernah terpikir apa yang harus dibawa ke akhirat. Bekal apa yang sudah dipersiapkan buat ngadepin mungkar nakir yang mau nanya sama kita bahwa palu diangkat orang sedunia enggak kuat, matanya biru menyala, suaranya menggelegar laksana halilintar. Bakal nanya kepada kita yang kalau gak bisa jawab bakal dipukul oleh palunya itu. Apa yang dipersiapkan? Tidak keburu orang yang hukum dunia mikir ke sana-sana, tidak keburu, nah. Selalu sibuk memikirkan yang tidak ada. Bagaimana dia punya motor 2,
Udah 2 bagaimana biar 3? Udah 3 bagaimana biar 4? Bagaimana biar punya ini? Itu kurang mau memikirkan keselamatan di akhirat. Orang yang hubung dunia, cirinya pertama yang diomongin dunia yang diomongin. Wiridan aja kalau ditanya, datang ke kiai, jadi ada amalan yang buat melancarin usaha? Duit mulu ya. Nggak ada ke kiai loh, amalan apa biar saya kuat ibadah? Tahajudnya jadi enak, nyaman tahajudnya, amalannya apa? Kagak ada. Ke kiai nanya begini, sampai ziarah ke Bali yang dipikirin bagaimana pokok ini biar lari. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Yang kayak begitu pengen surga. Jauh banget. Nabi sampaikan khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu. Abad terbaik abadku, abad di mana sahabat ketemu sama Nabi. Abad terbaik abad sesudah sahabat, abad terbaik di mana tabi'in ketemu dengan sahabat. Abad terbaik adalah abad tabi'in di mana ketemu dengan tabi'in. 3 abad yang disebut salafus saleh. 300 tahun dari Nabi punya zaman ini. Maksudnya apa? Kita kudu nyontoh mereka. Apa ini? Gaya hidup? Bukan. Nabi haji jalan kaki, jangan contoh. Dari larangan haji jalan kaki, baru nyampe Pondok Gede gempol. Ya Allah, setruk bisa. Bukan itu. Orang Arab makannya kurma, kismis, kita makan kurma, roti 1 kaleng, belum kena nasi, belum rendang. Enggak nyontoh itu, bukan itu. Bagaimana cara beribadah mereka? Bagaimana mereka kedekatan dengan Allah? Mereka lebih kenal Allah. Maka kata Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan wa'alam annal musara'ata ilal khairat wal muhafadzat 'alal ibadah wal mudawamata 'ala ta'at min da'bil anbiya was-sholihin qablahum. Bahwa ciri-ciri salafus saleh, mereka kalau kebaikan pengennya buru-buru, ibadah dijaga betul, taat kontinu, enggak kayak kita. Tahajud kalau dagang lagi rugi, lagi ada yang benci sama kita, baru mata melek, rada kencang, khusyuk banget. Kalau susah, kalau senang ngorok melulu, biasa nyangka. Begitu sholat duha rajin, iyo kalau dagang lagi untung Allah juga ngerti. Ya Allah ngerti, lu gak ngerti, kagak. Allah dulu hubbud dunia. 2 cirinya orang-orang yang hubbud dunia itu tidak bisa hari-harinya dilewati dengan penuh kenikmatan. Gak ada bahagia hidup, gak pernah bahagia. Yang dipikirin bagaimana saya bisa dapat posisi ini, jabatan. Kalau kemudian mau ngalamin pensiun, stres setengah mati. Seakan-akan yang ngasih makan perusahaan, seakan-akan yang ngasih makan kantor, seakan-akan yang ngasih makan adalah bos. Ibarat kita guru kalau belum dapat sertifikasi stres banget. Ibu gimana ya? Teman kita kayaknya yang bikin bahagia itu doang, nggak ada kebahagiaan lagi. Orang tua kita dulu udah mengenal sertifikasi, biasa aja. Kenapa? Yo ada Allah tidak ada. Kalau kita datang diterangi, hati menolak, ya nganggur. Kadang keluar dari masjid lupa. Begitu. Tapi kalau ada yang terdekat ada seminggu, ada sholat ke bawah-bawah. Iya, kenapa yang buruk-buruk dan yang mulia, bukan yang bagus-bagus juga.
saking sibuknya orang yang bodohnya tidak dapetin kenikmatan itu. Rumah dibangun mewah-mewah, padahal sudah pernah dilihat katanya. Pergi berangkat pagi, lalu matahari belum terbit. Pulang udah malam, mau dilihat kagak. Yang menikmati tetangganya, bagus juga lu. Tetangga, dia kagak. Lu buat apa? Dibagus-bagus. Kamar mandi dikasih kaca, kasih cermin, kasih majalah Kartini, cek dan recheck. Mau ngapain dilamain kamar mandi? Dilamain di tempat ibadah, di sejadah. Itu ngapain kamar mandi? Ngerokok sampai 2 batang. Ada nggak kayak gitu? Jangan nyengir-nyengir kayak begitu. Kamar mandi dibikin lama-lama, kayak kagak ada pikiran akhirat. Abu Bakar Siddiq 2 kali sehari nangis sama Allah. Ini salah Rasul. Maka ditutup dalam kitab fikih ada. Sampai begitu sadar betul ayatnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan cipta kita untuk ibadah. Loh, kita mondar-mandir ke WC, ayatnya kita rombak wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun makan banyak orang yang mulu ya banyak makan. Mau bagaimana yang kayak begitu? Orang yang sudah terlanjur jatuh cinta sama dunia, pikirannya sumpah sudah. Duit, pikiran dianggap bahagia dengan duit. Dan jam, Rolex, boleh bagus dengan duit kebeli, tapi belum tentu kebeli waktu buat duduk di majelis taklim, belum tentu. Kebeli jam yang mahal bisa jadi begitu. Dengan duit yang banyak bisa jadi beli kasur yang empuk, mereknya macam-macam. Ada yang beli $10, apa yang dibeli banyak banget itu. Seperti ini itu. Tapi kadang nggak kebeli tidur. Kita zaman miskin enak tidur di ubin aja. Dan sekarang tidur pakai spring bed, dipasang pakai stres, lampu mati sejam doang, apa PLN kurang ngajar sama ini PLN, naik mulu, radio mati mulu, baru sejam doang, nanti dikubur, nggak ada ventilasi, kipas angin nggak ada, AC boro-boro, ngapnya kayak pikir orang kaya. Haji, dan mau haji plus, haji normal, rasain bagaimana nanti di akhirat. Kayak begitu. Orang yang terlanjur cinta dunia kayak orang apa? Sulit untuk tidur, jalan sempoyongan, bingung, kesana kemari, dia bingung begini begitu. Otaknya duit dulu, buat ini, buat itu yang gak jelas. Akhirnya anaknya kena narkoba segala macam, gara-gara asal duit aja. Apa? Yang kayak itu. Orang yang fokus dunia, jujur, banyak sakit, banyak pusing, sumpah pola pikir, tidak pernah lapang dada, mengisi kotak amal aja susah. Ngamalin hadis Nabi aja dibalik-balik, padahal Nabi pernah sampai. Ada sahabat bertanya sama Rasulullah, Nabi enak bergalak ahlul ujur bil ujur. Kata sahabat yang miskin Rasul, enak dong orang kaya, ganjalannya banyak. Saya sholat si kaya sholat, saya puasa si kaya puasa, si kaya sedekah yo saya kagak. Enak dong orang kaya bisa masuk surganya duluan. Saya bagaimana miskin kayak begini? Kata Nabi, banyak
sedekah. Wa tasbihuka sedekah. Tasbih yang kau baca bernilai sedekah. Ini buat orang miskin. Ajarnya banyak baca tasbih. Itu orang kaya yang kagak-kagak. Ada pengemis datang ke rumahnya, diketok pintu. Subhanallah, subhanallah. Mengapa ya? Kata Nabi, subhanallah bernilai sedekah. Anak kenyang si miskin. Ini buat orang miskin baca tasbih, bukan buat orang kaya. Dan pengemis subhanallah, subhanallah. Orang yang jatuh cinta maknanya pikir duitnya disimpan di bank, di mana asuransi ini asuransi itu diperlu asuransi, padahal asuransi yang paling baik sama Allah, asuransi kita bayar setiap bulan 200.000, 300.000 kata pegawai asuransi banyak benefitnya. Kalau bapak sakit enak, nanti dapat duit sekian. Buat siapa? Buat bapak, bohong. Buat dokter, bukan buat kita. Kita juga. Kalau kita mati, nanti bapak dapat duit 500 juta. Buat siapa? Buat bapak, bohong. Buat keluarga kita yang belum tentu ingat kita. Barangkali kita mati dia berebut warisan, kita bakal ditanya oleh Allah di kubur dari mana ngambilnya. Dia yang enak-enak. Apa ya begitu? Kita pada dibikin capek-capek. Ayo kita bareng. Mau kemana tujuan? Begitu. Mau kemana? Jangan sampai kita menjadi orang yang jiwanya kecil. Hidup kita habis di bawah bayang-bayang orang lain. Kebahagiaan itu kalau mau jujur adanya di jiwa, bukan di duit, bukan di sehat, bukan di luar penjara. Bisa jadi orang yang di penjara itu lagi dikasih nikmat oleh Allah, biar dia dekat. Ketika masuk penjara tahajud dia, ketika masuk penjara baca Quran dia. Ini bukan dihukum sama Allah, lagi dideketin sama Allah. Bisa jadi duit kita lagi dikasih dikit, tujuannya dia dekat sama Allah. Kemarin duit kita banyak, gak mau dekat sama Allah. Karena duitnya dikit, kita mau dekat sama Allah. Ini hal daripada duit banyak kita gak ingat sama Allah. Kita sakit, stroke, ini kalau sampai kita bisa pikir sama Allah, lagi deketin dibanding kita sehat. Borong kita mau baca Quran, nyebut nama Allah aja gak mau. Ada yang kagum, yang kita ucapin buset, nggak bisa ngomong subhanallah. Begitu. Kalau yang kaget, astagfirullah, nggak bisa. Begitu. Kalau ada yang bikin pusing, ya ampun, nggak ngomong ya Allah, kagak bisa. Dikasih susah dagangnya baru, ya Allah, saya punya anak, kemana duitnya? Buat nyawer aja di Bangkang Mas Rosot aja 100.000, gampang. Sama bantuan aja susah, nggak punya aja baru kalah. Coba kemarin tadi kenal lama aneh baru kenal siapa Ustaz sekarang. Kalau dulu duit aneh banyak banget, udah nggak usah ngomong dulu lagi caranya yang kagak-kagak. Udah, jangan kita menatap ke belakang, ke depan. Orang yang kubur dunia sangat takut menjalani hidup. Sudah terlewat jatuh cinta sama dunia, akibatnya kita hilang kesenangan. Lepas pondok susah, punya jabatan takut lepas, takut kesaingi orang, takut ini, takut itu, stres. Yang dalam pikirannya yang kagak-kagak. Ada yang warung depan rumah bingung, seakan yang ngasih rezeki manusia bukan Tuhan. Bingung dari hati yang di pasar berjejer ada 100 toko baju, enggak bingung.
ketemu orang yang merisaukan perkara yang kecil tapi tidak merisaukan akhirat yang besar, itu pertanda jiwanya telah terjangkit virus hubbud dunia. Dan bahaya dunia kayak sendal yang bagus, buat ngantri ke masjid tapi tidak dibawa ke masjid karena sadar sendal kotor masjid suci. Duit sebatas kebutuhan menghantarkan kita ibadah kepada Allah, bukan untuk kita tumpuk-tumpuk yang tidak, untuk ngaji dia, untuk sedekah, untuk apa saja. Ini namanya orang yang sadar betapa pentingnya dunia untuk keselamatan di akhirat. Wa muhibbud dunya qailun aina tariq aina al-khalasu ka muslimin syaribat kita. Orang yang hubbud dunia bingung, mengejar sampai pengen jadi PNS, nyogok 70 juta 80 juta biar jadi PNS. Kata dia, kebahagiaan itu kalau jadi pegawai negeri. Anaknya baru jadi CPNS dengan bayar 80 juta. CPNS calon dilihat dulu barang 3 bulan, kadang setahun jadi CPNS. Selamatan, panggil tetangga-tetangga anaknya jadi PNS, keterima, lulus, pakai motong kambing 2 ekor. Syukur alhamdulillah tetangga anak saya jadi PNS, udah jadi PNS sekarang. Jadi enak nanti kalau tua ada pensiun, baru kerja setahun, utang lunas modal. Memang umur dia pegang. Begitu. Gimana pensiun? Mati. Memang umur dia yang pegang. Sampai ada hayat. Banyak orang tua kita nggak jadi PNS hidup, jadi pengusaha aja. Pejabat aja takut sama pengusaha, takut banget pejabat karena pengusaha. Siklus hidup itu lucu. Orang pada pengen jadi pejabat semuanya takut sama pengusaha. Atau DPR RI bikin undang-undang membela pengusaha. Apa itu pejabat sekarang bikin listrik itu naik 2.000 ke bawah, yang 5.000 ke atas semua akan naik. Orang kaya nih, orang kaya takut. Ini orang miskin ditekan sudah biasa susah, naik. Udah begitu. Dia bagaimana? Takut sama pengusaha. Nah pengusaha ini kalau mau dipikir-pikir, takutnya sama dukun, paranormal. Ini bagaimana pensiun? Ini usahanya sekarang kayak begini, lesu pada properti lebih berat. Ini bagaimana lihatnya tahun besok nih? Tahun apa ini 2016? Kita tanya aja ya. Dia begitu takut sama dukun. Pada datang sama Ki Joko Bodo lagi. Tidak ada gendam pamungkas. Masih didatangin juga. Ini udah bingung pejabat pun begini. Takut pengusaha namanya paranormal. Lu banyak yang datang paranormal. Kalau dipikir-pikir itu paranormal. Banyak takut sama ulama. Ngeri dia ulama. Kalau ini pun takut. Tapi kalau di kelompok ulama takut juga pejabat. Dia muter mulu. Itu kan hukum siklusnya kayak begini. Dunia ya. Kita renungin. Kita mau kemana? Ayo dong dipikir. Berapa lama lagi kita ada di dunia? Masa kita nggak mau duduk di sejadah? Masa nggak mau kita berdua-duaan dengan Allah? Masa kita nggak mau duduk dengan Allah? Buatin tempat, buat kita ngobrol sama Allah. Jangan memikirkan yang belum pasti. Yang pasti aja tuh mati. Pikirin.
Kita pasti bakal dan nggak jelas waktunya, tapi udah pasti. Yo, kapan saja bisa cabut, maka kita benahi jiwa, biar kita nggak begitu hubut dunia. Mau ngapain? Udah begini. Yang kita cari apa sih sebetulnya? Biasa saja. Orang kafir memihak. Emang udah begitu gak ketemu di kitab sucinya. Bagaimana? Wa ma hadhihi hayatud dunya illa la'ib. Dunia sekedar main-main. Kebahagiaan di dunia itu sebatas angan-angan sudah. Tidak ada bahagia sejati di dunia. Angan-angan. Contoh, kita nggak punya motor. Kata kita kalau punya motor enak. Biar second ya Allah, kasih si duit. Biar punya motor. Enak kalau punya motor, mau ngaji juga kemana aja gampang. Second nggak apa-apa ya Allah. Udah dikasih motor second baru 2 hari. Motor gue banget ya. Tuh baru 2 hari bersyukur ya. Udah nyala. Begitu. Tadinya bilang ya Allah saya biar punya rumah apa di komplek. Enak kalau punya rumah di komplek. Allah kasih dia rumah komplek di Betang. Baru 2 hari pagi ya Allah yang ada di kampung. Ini berubah ya. Mau bagaimana? Semuanya begitu. Kebahagiaan adanya di anak. Enak jadi PNS. Banyak teman kita pusing. Enak jadi begini. Kita belum ngobrol sama teman kita. Kita enaknya dipandang doang. Belum ngobrol sama teman kita. Tuh jadi guru enak sekarang. Enak jadi guru sekarang. Ada seperti pada ini. Belum ngobrol. Puyeng potongannya banyak banget. Potongan dari sini belum sekolah lagi potong juga. Teman kita potong ini banyak banget. Puyeng jadi dikit juga. Yo begitu. Kalau mau dipikirin dunia, maka cara terbaik jangan kita larut dalam dunia, larut dalam akhirat, dan itu orang-orang tua kita jadi bahagia. Bisa nyepelain anak, bisa segala macam. Gara-gara dekat dengan Allah. Kalau kita Allah kurang mau dipikirin, rezekinya mulu, kesehatannya mulu, Allah kurang mau. Ayo saudara, kita manfaati hidup kita. Jangan sembarangan. Muslim harus bisa nyontoh bumi. Orang kafir, orang sujud sama Allah atau tidak boleh tidak. Muslim harus nyontoh pohon mangga, dilemparin pakai batu, dibilang dibalas dengan buah mangga yang bermanfaat, buah yang melebar. Muslim harus seperti awan lebat yang diserap yang bagus-bagus dari bunga warna-warni, yang keluar pun juga bagus, madu yang menyehatkan. Muslim harus menatap langit, merancang hidup. Jangan sebatas kita asal hidup. Rugi kalau siklus hidupnya untuk makan untuk hidup. Kalau nggak mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah ya, inilah kurang lebih makna dari bait yang kita baca. Wa muhibbud dunya qailun aina tariq aina khalasu kamus kiri syaibatillah. Orang yang menyebut dunia laksana orang yang mabuk, kebingungan. Bingung itu baru di dunia, apalagi nanti di kubur, apalagi nanti di akhirat. Jadikan dunia kendaraan untuk kita bercocok tanam, kepentingannya di akhirat. Jangan terlalu asik dan larut dengan dunia sampai ajal menjemput kita menjadi stres adanya dan hidup berwian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia. Allah buang di hati kita dari hubud dunia. Allah berikan kita kesadaran pentingnya dunia untuk keselamatan di akhirat, sehingga bukan untuk ditumpuk tapi untuk dibagi, karena untuk kesadaran bahwa apa yang kita dapat murni dari pembagian yang maha membagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
berikan kita kesadaran yang tinggi untuk dekat dan akrab dengan Allah SWT. Amin. Dalam bahasa segini ada yang ditanya dari materi atau di luar sebelum doa dibersihkan. Allah. Iya, baik. Ketika hidayah kita dapat, taufik belum kita dapat, ada apa ya? Ini yang kemudian kita harus renungi. Hidayah itu kesadaran, taufik kemampuan. Pasang alarm untuk bangun jam 3 sebuah kesadaran, butuh bangunan. Namun ketika jam 3 malah kita nggak bangun. Ada Imam Syafi'i termasuk Imam Hasan Basri ketika ditanya, Tuhan, badan saya sehat, tidak sakit, usaha saya lancar, artinya dagang jalan, kerja lancar, tapi kenapa saya tidak kuat untuk bangun malam? Dijawab oleh Imam Hasan Basri, seorang tabi'in besar yang belajar lebih dari 70 guru yang kelasnya sahabat, bahkan ribuan yang kelasnya tabi'in. Kata beliau, ya akhi, idza lam taqwa ala qiyamil laili fa'lam anna dzunubaka qad qayyadat. Saudaraku, bila Anda sudah pasang alarm, niat sudah dipasang bangun malam, lalu kenapa malamnya ngorok terus, tidak mau bangun malam? Bila Anda tidak ada kemampuan bangun malam, yakini kesalahan melilit jiwa. Ada beberapa kesalahan yang kita lakukan yang membuat kita tidak bisa cepat untuk lari. Kuda yang dibuat kuda pacuan itu bukan kuda yang dikasih makan terus oleh majikan, tapi kuda yang disiksa oleh tuannya supaya dia bisa lari kencang, supaya dia bisa balap. Itu begitu. Badan kita bila kemudian diisi dengan begitu banyak makan, apalagi siang diisi dengan berbagai macam kesalahan, sebelum tidur kita belum berkata kepada Allah, Tuhan, dari mulai melek mata sekarang mata saya meremik, bila ada rangkaian itu melanggar perintahmu, sebelum mata itu merem, saya bertobat kepada-Mu, ampuni dosa-dosa saya. Khawatir merem saya ini ternyata tidak melek lagi. Tuhan, bila dari mulai melek mata sampai mau merem, ada hal-hal kebaikan yang dipandang oleh Engkau, saya minta kebaikan itu menjadi modal untuk lebih akrab dengan Engkau. Malam, izinkan aku akrab dengan Engkau, ya Allah. Jangan mereka saja dikasih asik berdua-duaan dengan Engkau. Tuhan, kenapa Engkau larang aku akrab dengan Engkau? Kenapa Engkau usir aku dari halaman bermesra-mesraan dengan Engkau? Kesalahan apa yang aku lakukan? Kalau itu ada, ampuni. Maka bertobatlah sebelum kita tidur, agar supaya malam diberikan kemudahan untuk kita bangun. Salafus saleh pernah menangis pagi-pagi sejak tadi
Ketika ditanya siapa yang meninggal sampai kau nangis kayak begini terseduh-seduh, dia jawab, ana dapat musibah besar. Iya, siapa yang meninggal? Harta hilang? Tidak. Keluarga mu yang meninggal? Tidak. Anak kena musibah? Tidak. Musibah apa sampai kau menangis di pagi hari kayak begini kencang? Dia jawab, udah 40 tahun semalam saya tidak bangun azan subuh. Saya bingung, musibah apa, kesalahan apa yang saya lakukan sampai saya tidak diizinkan oleh Allah. Semalam saya cuma bangun udah subuh, enggak diizini, padahal saya udah 40 tahun. Begitulah salah satu. Kalau kita mau bangun azan subuh biasa aja kan, boro apa nangis sedih aja kan? Ada nggak yang kayak gitu? Betapa jauhnya kita dari Allah. Kesalahan kita. Di dalam kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzaba man yad'i mahabbati fa idza junna layluna alaysa kullu muhibbin yuhibbu khalwatan bi habibi." Dusta orang yang aku cinta kepadaku, namun kalau malam datang dia ngorok terus. Bukankah seorang yang berpacaran pengennya ngapel berdua-duaan dengan kekasihnya? Mengapa dia mengaku cinta denganku tapi malamnya tidak mau berdua-duaan denganku? Ada apa? Di mana para kekasih-kekasih Allah menyatakan tentang kenikmatan di malam hari? Rabi'atul Adawiyah menyatakan, habibi la yumadiluhu habibun, habibi la yumadiluhu habibun, habibi ma dhaba an basari wa saksi walakin fi fuadi la yaghib. Pacarku itu tidak ada yang menyamai dari pacar siapa. Kekasihku itu tidak nampak di mataku, namun tidak pernah sirna dari mata batin. Kulihat keberadaannya di alam ciptaannya. Ini yang dikata oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya Al-Qaul Kullu Zulma wa innama ana dhuhurul haqqi fi faman lam yashhadu fi aw qablahu amindahu aw ba'dahu faqad aqwaza wujudul anwa wa hujibat an wusul ma'rifah bisuhudil hasan. Orang yang tidak bisa melihat Allah dengan mata batinnya di alam raya sebelum, sesudah, sekarang dan nanti, maka sebetulnya kalbunya terkena gerhana daripada ma'rifat yang sesungguhnya, belum menyampai tingkat keimanannya tentang pentingnya keakraban dengan Allah. Karena itu kemungkinan penyebab kita tidak kuat ibadah Allah, ada beberapa kesalahan yang kita lakukan yang belum kita sadari. Salah satunya kesalahan itu adalah kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Apakah itu ngobrol yang tidak ada faedah, ataukah itu nonton televisi yang tidak ada tadabburnya, atau hal lain, kita jalan-jalan ke gunung yang tidak sholat di atas itu sebagai bentuk syukur kita injak di bumi di mana kita pernah injak bumi yang belum pernah disujudi oleh orang, lalu kita sujudi. Kita namun tidak disujudi oleh kita, bisa jadi merupakan sebuah kesalahan yang menyebabkan ada kalanya kita dihambat. Ibaratnya jiwa itu kena men. Kalau orang perempuan lagi men, dilarang sholat. Orang perempuan lagi men, dilarang baca Quran. Jiwa manusia muslim yang lagi men kagak boleh baca Quran, maka dia keburu untuk lihat Quran. Koran keburu, televisi keburu, Quran tidak. Jiwanya men.
mandiin dulu dengan taubat. Kenapa tak perlu ibadah malam? Jiwanya kudu mandi dengan taubat. Nanti kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang soleh bisa juga diberikan kepada kita. Demikian Allah. Kita baca Fatihah. Duduk di majlis ini. Allah ampuni. Cukup mandi. Duduk di majlis ini. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Kabulkan hajat-hajat kita. Luaskan rezeki kita yang ada untuk ibadah kepada Allah. Sehatkan batin dan lahiriah kita. Allah cabut daripada hati kita hubul dunia. Allah tanamkan di hati kita hubul akhirat. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih cinta Allah. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih cinta Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih cinta ulama. Allah tanamkan di hati kita cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang yang cinta kepada orang soleh, cinta kepada amaliyah yang menghantarkan kita meraih cinta orang soleh. Akhir hayat kita, Allah memberi husnul khatimah. Fatihah. Allahumma ij'alid dunya tahta aydina